Selamat datang lagi di komunitas jual beli gambar. Halo. Kita adalah sekumpulan orang-orang yang hobinya jual beli gambar dengan harapan menjadi miliarder dari jual beli gambar. JPEG milioner. Nah, Let's gimana go. nih guys? Oke. Apa yang akan kita bahas kali ini, gengs? Prof? Silakan, Prof. Jangan saya kalau tema-tema. Bung Ser silakan. Saya kayaknya Bapak Ayah sudah lama belum ngomong panjang. Iya. Udah gini aja konten kita. Sampai setengah jam. Kebetulan Bapak Dean yang ngejoki ya. Tuh kan, udah. Oke, mungkin kita menjawab keresahan diri kita sendiri. Iya. Pada saat awal kita masuk ke dunia NFT ini, sebenarnya cara menentukan sebuah project bagus itu kayak gimana sih? Kenapa kita harus beli project ini? Kenapa yang Kenapa dilihat? project ini oke gitu? Beli nggak nih? Apa yang dilihat? Atau kita jadi CCTV aja ngeliatin. Mantap aja, itu kerjaan saya sih. Mantap. Iya kan. Nah, mungkin kita bahas satu-satu kali ya dari Iya. setiap individu yang ada di sini. Jadi teman-teman boleh mempelajari apa yang kita lihat sehingga paham pola pikir kita. Dari yang paling bermateri dong. Iya dong. Prof Iyalah. Ewin silakan. Prof Ewin. Tanpa basa-basi langsung Tanpa masuk. basa-basi, Bagaimana silahkan. Prof Ewin melihat sebuah proyek ini Iya. bagus atau tidak Betul. menurut kacamata Prof Ewin? Oke, kalau ini sebenarnya menarik sih bahasannya kali ini ya, dan agak berat sebenarnya. Ya. Karena ini menentukan project itu bagus atau enggak. Ini bisa jadi subjektif, balik lagi ke masing-masing Ya. orang. Gitu. Ini Kita- bener. Iya bahkan Kita juga non financial advisor ya. Iya, jadi ke teman-teman harapannya kalau nonton video ini sampai habis lah ya. Jadi bisa nangkep semua dari sisi kita masing-masing. Iya. nanti baru kesebut projectnya apa contohnya langsung buru-buru beli. Itu untuk videonya. Jangan, no FOMO lah. Nanti pokoknya. kamu jadi sangkuter seperti kami. Iya. Kalau dari aku sih poin utamanya itu dua sih kalau dariku. Yang Oke. pertama yang ngebuat, yang kedua alasan untuk megang dan juga nahan. Garis besarnya sih itu sih. Yang ngebuat nih siapa project ini, dia nih apa backgroundnya gimana, terus juga ya udah kolaborasi sama siapa aja untuk bikin project itu gitu. Ya. Nah tapi balik lagi nih, ini menariknya NFT space ini kan baru ya bisa dibilang ya, kayak ya paling boomingnya baru 2 tahun, ya setahun belakangan malah kayaknya. Nah orang developer yang masuk ke sini itu juga baru gitu. Ya. Mungkin mereka punya track record tapi track recordnya nggak di NFT. Iya. Di dunia nyata. Di dunia yang lain ya, di dunia nyata gitu. Mungkin web 2 atau web sebelumnya nggak juga masuk ke web 3 atau bahkan metaverse. Makanya pun kita jadi kayak nebak-nebak juga nih sebenarnya. Ini Sotoy lah ya. Iya, jatuhnya ya kita nebak ini foundernya Tebak-tebak memang berhadiah, oke ya. di dunia nyata gitu. Atau dia kira-kira projectnya untuk project itu kelihatannya bagus. Dan yang kedua lagi-lagi alasan untuk beli dan juga megang. Tapi aku fokusnya sih lebih ke alasan megang sih. Jadi kenapa kita harus nge-hold project itu? Karena satu-satunya alasan harga project naik itu karena alasan megang udah. Karena banyak yang nge-hold ya. Iya, karena banyak yang nge-hold. Karena kalau banyak yang ngejual, ya harga nggak bakal naik mau gimana pun pasti hancur-hancuran harga. Tapi kalau alasan megangnya kuat banget, ya pasti bakal naik harganya. Oke. Kalau dari aku sih dua itu. Oke, Gimana? setuju juga sih dari alasan memegang. ya. Silahkan Bung Ayas disambut. Kalau aku mungkin iya dari founder, tapi sebenarnya enggak juga. Kayak kita sama-sama tahu ada salah satu founder project NFT yang ternama, yang dia punya posisi yang bisa dibilang tinggi juga di Google. Itu Dan dia. ternyata projectnya enggak sebagus itu. Kita Itu buka kali dia. proyeknya ya. Boleh. Apa namanya? Hungry Wolves NFT, Adam Hollander. Tadi dulu Bang, ini ternyata belum disetting. Ja. Bentar ya Bang ya. Nah, Enggak, dia ternyata ini. apa namanya? Apa? Hungry Wolf. Hungry Wolves. Hungry Dia Wolves manage NFT. director Gamification ya. gamification Ini ya? Microsoft ternyata. Microsoft. Ini ya? Iya, 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 itu. iya. Dari 10.000 Dari 10.000. sampai detik ini baru terjual 2.600. Iya. Gitu. Jadi kayak menurutku juga bukan sebuah patokan karena kalau misalkan dilihat-lihat kita ngelihat BAYC, foundernya siapa sih? Yuga Lab. Emang siapa mereka? Itu dia. Dan isinya founder-founder dari BAYC emang mereka siapa gitu pada dasarnya gitu loh. Kayak
awalnya juga BIYC itu hanya 10.000 gambar unik yang di-generate secara otomatis menggunakan komputer, that's it. Iya bang. Gitu kan. Cuman kalau ngomongin yang sekarang sih lebih ke aku ngeliatnya lebih ke komunitasnya. Mereka ingin melakukan apa ke depannya. Dan itu sinkron nggak sama si devnya, sama si pemilik dari projectnya, dan rencana mereka ke depannya seperti apa? Ada nggak sih project yang memberikan apa ya sinkronisasi antara ini metaverse nih, antara dunia digital sama real life-nya dulu. Karena menurutku masih sangat jauh juga nih untuk orang-orang ke metaverse. Nggak itu hitungannya nggak hitungan bulan dong. Pasti jangka panjang dong. Nggak semua orang Indonesia punya Oculus. Nggak semua orang Asia mampu membeli Oculus. Dan bahkan Asia dengan populasi yang bisa dikatakan banyak, belum banyak yang melek juga soal NFT. Gitu. Dan apa yang bisa membuat si project ini stand out gitu. Dia bisa menawarkan apa, lu masuk ke NFT gua, lu masuk ke project gua, lu beli gambar gua, lu gua kasih sesuatu in real life, mungkin contohnya baju. Dimana baju itu bisa memberikan kebanggaan nih, contohnya saya nih. Abang saya baju hunter beli, ya bang? Iya, saya baju hunter nih. Gambar hunter yang bisa ditaruh di baju, yang kalau saya pakai di dunia nyata saya bisa flexing. Kepemilikannya berasa banget ya. Berasa. Orang akan mikir anjir bajunya nih NFT loh. Iya, dan cuma Si anjir culun tapi megang ini ternyata. Tech guy. gitu. Itu Nah, keren sih. yang bisa dikaitkan dengan Tapi real life-nya. aku mau masuk sih, menarik mengenai community ya. Tapi permasalahannya adalah community itu baru bisa dilihat sehat atau enggak. Itu setelah proyeknya berjalan. Seenggaknya udah reveal dan udah berjalan beberapa minggu. Yes. Baru bisa dilihat itu community-nya bagus atau enggak. Masih sehat apa Masih enggak sehat gitu atau kan. enggak. Karena udah pasti percakapan di community di dalam Discord sebelum launching itu semua pasti ngebagus-bagusin proyeknya, nggak bener mungkin banget. ngejelek-jelekin proyeknya, karena orang berharap sesuatu dari Berharap situ sesuatu. nggak dapetin whitelist lah. Nah, makan itu juga kita harus merhatiin lagi, ngelihat lagi si community-nya sih. Iya, benar banget. Dan itu tadi Ada Freemin. alarm nih. Alarm Kita pause nih. dulu kalau ada. Ada nih Freemin. Kita harus Serius. berhenti dulu Saya sejenak. tidak bohong. Jadi kita pause nih bang. Mimin. Gilded Guts. Go. Nah ini barusan dapat hot calls, ada alert, ada yang lagi Freemin nih. Cuman begitu saya masuk ke dalam ternyata dapat pemberitahuan dari Bapak Edwin, dapat knowledge nih bahwa foundernya quote unquote nggak jelas. Kan jadinya gagal, nggak jadi ngambil saya. Jadi kan ini relevan nih sama yang barusan kita obrolin. Anjay. Faktor Pinter bener memang ini. faktor foundernya siapa tuh menjadi poin yang sangat kuat. Iya. Menurutku Oke. di dalam suatu project gitu. Karena kalau misalkan kita ngomong bisnis, it's not all about the business, tapi bukan soal pistolnya, tapi the man behind the gun. Anjay. Bener nggak? Setuju nggak? Kapan dia memutuskan akan menarik pelatuknya? Anjay. Atau Agree. kapan mau dia reload kokang? Kapan dia mau masukin pistolnya ke dalam saku? Ih bener. Atau kapan mau kabur? Atau mau kabur? Iya. Udah bang. Gitu. Jadi Jadi kalau menurut abang? dari saya foundernya berpengaruh sangat besar di sini. Founder Founder. berpengaruh. Ya. Founder berpengaruh sangat besar. Kalau misalkan Elon Musk, seorang Elon Musk yang baru saja mendapatkan penghargaan People of the Year, mengeluarkan project NFT. Siapa yang tidak percaya sama Elon Musk? Betul. Langsung pasti Iya, abis bener ludes. juga tuh. Gary V Abis. launching project NFT, sukses. Iya. Tapi tadi bang, hati-hati juga, nggak melulu juga. Barusan dibahas Hungry Wolf. Iya, tapi kalau buat aku sendiri faktor yang sangat besar. Ya. Kayak Iya. karena si Hungry Wolf kita jangan setengah-setengah juga bahas kayak kita jelekin banget foundernya. Enggak. Foundernya enggak sejelek itu. Tapi ada trouble ketika proses minting pertama kali. Iya. Ya, itu Makanya di situ tiba-tiba banyak yang jelek-jelekin dong di dalam grup Yes. Discord-nya dong. Itu jadi community-nya menjatuhkan project tersebut. Padahal secara founder projectnya bagus dan yang dicanangkan bagus, tapi ada technical problem Technical ketika issues, proses mintingnya. Oke. Berarti Gitu. founder Oke, ya dari founder. Bang Sergio. Aku founder. Oke. Saya ya. Iya. Saya, Bang. Kalau Gimana, Bang, saya Dek? sih biasanya ya beli NFT kan sebenarnya
yang lebih ke art ya, lebih ke Karena pada dasarnya gambar pada gitu. dasarnya gambar gitu. dan Jadi yang kayak lain-lain. kalau misalnya gambarnya nyentuh emosional itu aku suka banget sih. Contoh kemarin di video sebelumnya mungkin ada Metroverse. Itu emosional banget kamar gue. Crazy Baby Iya, itu emosional banget karena mirip banget sama Boss Baby. Lucu. Lucu banget gitu. Iya. Terus mungkin kalau misalnya sekarang di layar ada BAYC, ini menurutku emosional karena lu akan dikatakan punya NFT ketika punya BAYC. Bener gak? Anjay, top of mind nih ya. Iya, of mind. bahkan kayak BAYC kalau kata Prof Ewin kemarin sampai ngebentuk apa weh? Nama apa? Culture. Ngebentuk culture. Jadi banyak project-project yang ngomonginnya app. Iya. Yang mana tetap laku. Iya. Padahal tidak terkoneksi langsung dengan BAYC. Iya, iya, iya. Jadi ketika kita ngomong NFT dan Iya. ada ape, embel-embelnya gitu, jadi kayak oh iya ini NFT. NFT nih gitu. Udah nempel ya. Lebih ke Iya, situ iya. sih. Hey monyet. Iya. Terus sama yang gambar kayak kemarin ada project bagus apa ya? Crypto Champion apa yang Mas Faisal bahas? Ya, Itu sebenarnya kan Crypto bagus ya. Bagus. Tapi kalau misal dijadiin profile picture gelap banget. Iya, bener. Bener Oh, gak? oke. Jadi kayak karena kita lagi ngomong art nih ya. Kita lagi ngomongin art nih. nyambung. Jadi kayak relevan keren, banget. detail, tapi orang kalau ngelihat profile picture kan ukurannya kecil. Apaan Iya, sih nih? bener. Apaan sih nih gelap-gelap gini gitu. Orang nggak akan lihat detail. Jadi kalau aku lebih ke arah sana. Kalau kita taruh baby kelihatan jelas dong. Kelihatan jelas. Matching dong. Matching. Kucing juga jelas. Iya, gitu. Kalau aku lebih ke arah situ sih. Sama soalnya nanti juga toh kita beli dan tidak dijual, yang bisa kita nikmatin adalah Kita membeli utility artnya. Yes. dan artnya. Kita membeli art. Betul, Ya, kita membeli betul. artnya. At least itu harus kena emosional kalau menurutku. Sepakat. Di Apalagi- OpenSea juga ada section sendiri untuk art. Iya, Iya. iya. Sepakat Jadi banget sih. nggak cuma gambar yang ada utility-nya, bahkan pure art juga ada. Kita lihat ya. Betul. Di mana Bang? Boleh kalau ditunjukin. Kalau kategori Explore nggak sih? Explore. Nah, tuh. Nih Art. ada art. Itu. Ini pure art tanpa ada utility di belakangnya. Ada orang yang seneng, dan ini jangan salah, floor price-nya juga tinggi banget Oh, gitu, ini. bukan Iya, setiap iya, orang iya. Bahkan karena Ratusan juta ini. di dunia nyata pun art dinilai ratusan juta juga terjadi gitu Iya, loh. betul. Kenapa enggak di dunia digital? Iya, benar. Iya. Nih, kita Apalagi contohin kelihatan ini. siapa yang punya gitu kan. Iya, benar. Tervalidasi. Ini 0,4. 0,4. lumayan. Apaan nih? Endless nameless. Gini nih. Nah, gitu si deh. paham nih. HP. Kalau yang ini saya nggak nyampe ke sini. Saya nggak bisa ngelihat yang ini. Yo, lo abang ngomongin art dikasih beginian, kagak art. Nggak bisa, saya nggak bisa ngelihat. Ini menariknya, ini dia tuh cuma ngasih pencahayaan guys. Nah, Yang bikin gambar ini bukan orang, tapi AI. anjay. Itu yang bikin. Itu ini story-story seninya- itunya tuh. Seninya AI nih yang buat kayak gini. Jadi kalau kemarin ngobrol arsitektur, kita bisa nih gambar gini-gini doang. Cuma ngepolain sampai ngestrukturin. Jadi artis kalau mau bikin NFT yang kayak gini itu dia harus punya dua skill. Harus punya creativity sama harus paham teknologi. Karena yang ngebikin itu bukan dia tapi teknologi yang Iya. nyiptain. Menarik banget sih. Kalau ngomonginnya tentang art ya. Ini berarti ibaratnya AI dikasih nyawa suruh gambar jadi begini. nih. Jadinya begitu Iya. ya. Iya, betul, Bang. Coba Bang lihat Bang aktivitinya Bang. Boleh. Apakah- 0,4 TTH ya? 1,8 lumayan. Anjay, tembus 28. Kurang ajar, 9 kurang TTH. ajar. Tapi 3 Bang, lakunya cuma 3. Iya, iya. Lakunya dikit. Nah, lebih kayak gitu kalau aku sih. Iya, Jadi iya, setuju. ya udah dinikmatin. Kayak alasannya kadang enggak. Oh sama satu lagi kali ya dari aku ya. Jadi Boleh. ini menarik juga di NFT Space ini banyak banget kan yang menawarkan tentang metaverse. Ya. Tadi nyambung sih sebenarnya sama yang dibahas sama Ayas. Ya. Metaverse tuh masih jauh banget. Ya. 5 tahun, 10 tahun lagi mungkin baru jadi bisa bener main atau kita pakai Oculus main di dalamnya. Sedangkan kita udah jual beli gambarnya dari sekarang. Jual beli NFT-nya. Nah, itu harus ada alasan lagi di tengahnya. Kenapa kita harus megang itu in the meantime sampai 5 tahun mendatang? Betul. Make sense banget ini argumennya bagus. Itu. Iya, Kalau bagus kalau banget. iya emang kita percaya sama metaverse, tapi ini 5 tahun lagi tuh jauh banget. Ih, gitu. di tengah jalan, Di tengah apakah jalan. mulus semua? Iya, kalau kita butuh bahan bakar Itu ya kan. makanya foundernya siapa yang bisa memastikan Iya, benar. Munculin. along the way Masuk dia- nih iya, proyeknya sampai gitu. masuk Setuju, sampai. setuju. Jadi ini sebenarnya
harusnya menurut gue nggak bisa kita ngelihat satu part doang. Iya, betul. Benar. Cuman kan permasalahannya yang banyak terjadi saat ini orang-orang itu menentukan bagus atau enggak pada saat minting, selesai minting dan jangka pendek itu yang terjadi saat ini. Enggak banyak orang yang melihat dalam jangka panjang, contohnya Hungry Wolves tadi. Kayak berapa banyak sih orang yang memutuskan untuk akhirnya beli? 2.500 tadi item. 2.500 belum habis sampai saat ini gitu. Kebanyakan fokusnya saat ini adalah quick flipping kan? Iya. Kayak Gitu. Tapi flip mind Anjir, aja. seru gak sih kontennya kayak Seru. gini? Ini harusnya ini kayaknya konten edukatif, paling edukatif. Paling edukatif. By far sejauh kita orang bikin konten sih. Iya. Tolong di make sure teman-teman komen kali ya, ini edukatif Ya, nggak sih? misalnya ada bingung sama istilah-istilah apa gitu. Boleh komen di Bang, bawah. metaverse apaan, Bang? Nah, enggak apa-apa nanti kita review di konten berikutnya kali ya. Iya. Ini udah lumayan panjang soalnya kita ngobrol-ngobrol. Iya. Jadi benar, itulah nggak terasa, tadi ya kan? dari kita masing-masing cara kita ngelihat menilai suatu project. Betul Ya. banget. Gitu. Jangan Gimana? lupa Oh iya. teman-teman. Klik tombol like-nya kali ya. Ini konten bagus soalnya. Banget. Ayo bang, di like. Tinggalin komen di bawah, teman-teman pengen tahu atau pengen dibahas apa lagi, mau di-review suatu project boleh. Boleh banget. Mau nanya, "Bang, ini apa artinya?" Boleh. Boleh gitu. banget. Ya, udah. Terima kasih teman-teman. Dadah. Dadah.